Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu berkaitan dengan pasal 6, itu ada hak dan kewajiban dari pekerja serta keluarga daripada pekerja migran. Untuk kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kewajiban dari pekerja migran berkaitan dengan aturan yang ada berdasarkan perjanjian. Nah, ini diatur di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang pertama yaitu mentaati peraturan perundangan baik yang di dalam negeri maupun di negara penempatan. Yang kedua itu menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tempatan. Yang ketiga itu mentaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja yang sudah diatur sebelumnya. Yang keempat yaitu melaporkan kedatangan, keberadaan, serta kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara penempatan, itu pasal 6 ayat 2. Nah, untuk pasal 6 ayat 3 itu membahas berkaitan dengan keluarga pekerja migran ya. Jadi keluarga pekerja migran ini mempunyai hak yang pertama memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Terus yang kedua itu menerima seluruh harta benda pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri. Yang ketiga itu memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia. Yang keempat itu memperoleh akses berkomunikasi, itu hak yang akan dimiliki oleh keluarga pekerja migran ya. Nah, untuk bab ketiga dalam undang-undang ini membahas perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi ada di sini perlindungan mencakup atau meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, perlindungan sesudah bekerja, sampai kepada pulangnya pekerja tersebut ke Indonesia kepada berkumpul dengan keluarganya. Nah, di dalam pasal 8 perlindungan sebelum bekerja yang dimaksud dalam pasal 7 itu berkaitan dengan perlindungan administratif. Yang kedua itu perlindungan teknis. Nah, perlindungan administratif seperti ayat 1 pasal 8 ini itu berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan. Yang kedua itu penetapan kondisi dan syarat-syarat kerja. Nah, untuk perlindungan teknis seperti yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B tersebut itu adanya pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi. Yang kedua itu peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Yang ketiga itu adanya jaminan sosial. Yang keempat itu fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia. Nah, yang kelima itu adanya penguatan pegawai fungsional pengantar kerja. Maksudnya dalam hal penguatan peran dari pegawai fungsional pengantar kerjanya. Yang ke-6 itu pelayanan penempatan di layanan terpadu saat dalam hal ini satu atap penempatan dan perlindungan kerja migran. Nah, yang ketujuh yaitu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap para pekerja migran. Nah, untuk informasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C dan permintaan pekerja migran Indonesia itu berasal dari perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Yang kedua adanya mitra usaha di negara tujuan penempatan atau adanya calon pemberi kerja baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Nah, dalam pasal 9 ayat 2 ini informasi dan
permintaan pekerja migran itu berasal dari mitra usaha dan calon pemberi kerja di negara tujuan penempatan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C tersebut diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Nah, atase ketenagakerjaan tersebut dalam pasal 10 diatur itu melakukan verifikasi terhadap yang pertama yaitu adanya mitra usaha, yang kedua yaitu verifikasi terhadap calon pemberi kerja. Nah, pasal 10 ayat 2 berdasarkan hasil verifikasi mitra usaha dan calon pemberi kerja yang dimaksud dalam ayat 1, atase ketenagakerjaan dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk menetapkan pemberi kerja dan mitra usaha tersebut yang bermasalah dalam daftar pemberi kerja dan mitra usaha yang bermasalah. Nah, untuk atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk itu wajib mengumumkan daftar mitra usaha dan calon pemberi kerja yang bermasalah secara periodik. Nah, hasil verifikasi terhadap mitra usaha dan calon pemberi kerja di negara penempatan tersebut yang bermasalah itu menjadi bahan rekomendasi untuk dalam hal pemberian izin penempatan bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang mempunyai mitra usaha yang bermasalah. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah pusat mendistribusikan informasi permintaan pekerja migran Indonesia kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota pada suatu provinsi. Nah, untuk pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu melakukan sosialisasi informasi dan permintaan pekerja migran Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat 1 kepada masyarakat dengan melibatkan aparat desa. Jadi di situ adanya koordinasi atas informasi yang sehingga tidak terjadinya merugikan para pekerja migran. Nah, untuk pasal 12 itu calon pekerja migran itu wajib mengikuti proses yang disyaratkan sebelum bekerja. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai proses disyaratkan diatur dalam peraturan kepala badan. Dan dalam pasal 13 untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran itu wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah, surat keterangan izin suami atau istri atau orang tua atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. Yang ketiga yaitu sertifikat kompetensi kerja. Yang keempat itu surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Yang kelima itu ada paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat. Yang ketujuh itu adanya visa kerja. Yang kedelapan perjanjian penempatan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri ya. Yang terakhir itu adanya perjanjian kerja. Jadi itu dokumen yang harus dilengkapi dan dimiliki oleh para pekerja migran. Baiklah, untuk sesi kali ini kita cukup di sini. Terakhir untuk pasal 14 hubungan hukum atau hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja migran Indonesia itu berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan dan adanya upah serta adanya perintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.